Film ini dibuka di sebuah penjara yang sangat keras. Di tempat itu ada satu narapidana yang paling disegani. Namanya Han Jae-ho. Meski statusnya hanyalah seorang tahanan, semua orang tahu dialah penguasa sebenarnya di balik jeruji besi. Bahkan sipir penjara pun bekerja sama dengannya. Tapi ternyata tak lama lagi kekuasaannya akan segera diuji. Suatu hari, seorang tahanan baru masuk ke penjara. Namanya Jo Hyung-soo. Berbeda dengan narapidana lain, Hyun-soo sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia menolak untuk tunduk, tidak mau menghormati senior, dan berani melawan siapapun yang mencoba menindasnya di sana. Sikap itu langsung menarik perhatian Jae-ho. Namun, belum ada yang tahu siapa sebenarnya pria ini. Kemudian untuk menguji mental Hyun-soo, para narapidana yang ada di sana mengajaknya mengikuti adu tampar. Permainan yang terdengar sederhana, tapi bisa membuat seseorang pingsan. Di sini semua orang mengira Hyun-soo akan menyerah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia nampak bertahan hingga akhir, bahkan berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Dan sejak saat itu, namanya mulai disegani di seluruh penjara. Tapi ujian sebenarnya baru akan dimulai. Tak lama kemudian, nampak sekelompok tahanan menyerang Jae-ho. Mereka ingin merebut kekuasaannya di dalam penjara. Nampak jumlah mereka jauh lebih banyak. Jae-ho pun hampir kalah. Namun tiba-tiba Hyun-soo datang membantunya. Tanpa ragu ia menghajar para penyerang satu persatu. Berkat bantuan itu, nyawa Jae-ho berhasil diselamatkan. Dan sejak hari itu, hubungan mereka pun mulai berubah. Jae-ho mulai menganggap Hyun-soo seperti adik sendiri. Ia mengajak Hyun-soo masuk ke lingkaran terdekatnya, memberinya perlindungan, makanan, dan kepercayaan. Di penjara yang penuh pengkhianatan, kepercayaan seperti itu sangatlah langka. Namun, ada satu rahasia besar yang belum diketahui Jae-ho, yang mana di balik sikap tenangnya itu, Hyun-soo menyimpan beban berat. Ia memiliki seorang ibu yang sedang sakit parah, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Setiap hari, ia hanya berharap ibunya tetap bertahan sampai dirinya bebas. Namun, harapan itu hancur dalam sekejap. Yang mana, suatu hari, kabar buruk datang. Ibu Hyun-soo meninggal dunia akibat tabrak lari. Hyun-soo pun langsung kehilangan semangat hidupnya. Terlihat, di sini ia memohon agar diizinkan menghadiri pemakaman ibunya. Tetapi, permintaannya itu ditolak. Ia pun hanya bisa menangis dari balik jeruji besi. Dan saat semua orang meninggalkannya, justru Jae-ho lah yang datang mengulurkan tangan. Nampak dengan uang dan koneksinya itu, Jae-ho berhasil mengatur agar Hyun-soo bisa keluar sementara untuk melayat. Ia bahkan membantu seluruh biaya pemakaman. Di sini, Hyun-soo benar-benar tersentuh akan hal itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki keluarga lagi. Karena itulah, ia memutuskan mengungkap rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Dan pengakuan itu bisa menghancurkan semuanya. Dengan suara pelan, Hyun-soo pun berkata, sebenarnya ia bukan kriminal. Ia adalah polisi yang sedang menyamar, yang mana ia sengaja masuk penjara untuk mendekati Han Jae-ho dan menghancurkan organisasi narkoba dari dalam. Namun di sini, respon Jae-ho sama sekali tidak seperti yang dibayangkan Hyun-soo. Karena setelah mendengar pengakuan itu, nampak Jae-ho hanya terdiam. Ia tidak marah, tidak mengamuk, bahkan ia tetap memperlakukan Hyun-soo seperti sebelumnya. Sikap itu lantas membuat Hyun-soo semakin bingung. Ia mengira Jae-ho benar-benar memaafkannya. Namun ternyata ada sesuatu yang sedang disembunyikan Jae-ho. Tak lama kemudian, masa hukuman mereka selesai. Jae-ho akhirnya kembali ke dunia luar. Begitu juga dengan Hyun-soo. Kini permainan yang sesungguhnya baru dimulai. Karena di luar penjara, Jae-ho adalah orang nomor 2 dalam organisasi penyelundupan narkoba besar. Dan nampak Hyun-soo resmi masuk ke dalam organisasi itu sebagai tangan kanannya. Tapi di sini polisi belum ada yang tahu. Hyun-soo mulai berubah. Di markas mafia, Jae-ho lantas memperkenalkan Hyun-soo kepada para anak buahnya. Awalnya banyak yang meremehkan Hyun-soo. Namun setiap kali ada masalah,
Hyunsu selalu menjadi orang pertama yang maju. Keberaniannya itu membuat semua anggota mulai menghormatinya. Bahkan Jae-ho semakin percaya kepadanya. Dan kepercayaan itulah yang justru membuat misi penyamarannya semakin rumit. Di sisi lain, Kapten Cheon In-suk, atasan Hyunsu di kepolisian, terus menekan anak buahnya. Baginya, Hyunsu hanyalah alat. Dia tidak peduli apakah Hyunsu terluka atau bahkan kehilangan nyawanya. Yang terpenting, organisasi mafia itu harus dihancurkan. Sikap dinginnya itu lantas perlahan membuat Hyunsu kecewa. Dan sebaliknya, Jae-ho justru memperlakukan Hyunsu seperti keluarganya sendiri. Ia selalu melindunginya, mengajaknya makan, bahkan mempercayakan urusan penting kepadanya. Lama-kelamaan, Hyunsu mulai bingung. Haruskah ia tetap setia kepada polisi atau kepada pria yang sudah berkali-kali menyelamatkan hidupnya? Namun, jawaban dari dilema itu ternyata sangat menyakitkan. Sementara hubungan mereka semakin dekat, Jae-ho mulai menyingkirkan musuh-musuh di dalam organisasinya. Target utamanya adalah bos besar mereka sendiri, yakni Ko Byung-chul. Dengan bantuan Hyunsu, satu demi satu lawan berhasil disingkirkan. Dan Jae-ho kini hanya tinggal selangkah lagi menjadi penguasa nomor satu organisasi tersebut. Tapi ada seseorang yang mulai merasa terancam. Pria itu adalah Byung-gap, sahabat lama Jae-ho. Selama bertahun-tahun, dialah orang yang selalu berada di sisi Jae-ho. Namun sekarang, posisinya mulai digantikan oleh keberadaan Hyunsu. Rasa cemburu itulah yang lantas perlahan berubah menjadi kecurigaan. Dan kecurigaan itu membuatnya menggali rahasia masa lalu. Melalui kilas balik, penonton akhirnya diperlihatkan fakta yang mengejutkan. Sejak pertama bertemu di penjara, Jae-ho sebenarnya sudah tahu bahwa Hyunsu adalah polisi yang menyamar. Ia sama sekali tidak tertipu. Semua kedekatan mereka bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar yang sudah disusun sejak awal. Dan rahasia berikutnya yang akan diperlihatkan jauh lebih mengerikan. Kemudian terungkap bahwa kecelakaan yang menewaskan ibu Hyunsu bukanlah kecelakaan biasa, yang mana dalangnya adalah Han Jae-ho sendiri. Ia sengaja menghilangkan satu-satunya keluarga Hyunsu agar Hyunsu merasa sendirian, lalu bergantung sepenuhnya kepada dirinya. Saat mengetahui kebenaran itu, dunia Hyunsu langsung runtuh. Pria yang selama ini ia anggap seperti kakak ternyata adalah pembunuh ibunya sendiri. Setelah mengetahui siapa dalang kematian ibunya, Hyunsu tidak langsung membalas dendam. Ia memilih menyembunyikan emosinya itu. Nampak di depan Jae-ho, ia tetap bersikap seperti tangan kanan yang paling setia. Namun di balik itu, ia mulai menyusun rencana untuk mengakhiri semuanya. Di lain sisi, Jae-ho juga mulai mencium ada sesuatu yang tidak beres. Nampak Hyunsu kemudian menghubungi Kapten Cheon. Ia mengatur sebuah operasi besar. Dan targetnya hanya satu, mempertemukan polisi dan organisasi Jae-ho di lokasi yang sama. Jika rencananya itu berhasil, semua konflik akan berakhir malam itu juga. Namun, tidak ada yang menyangka pertemuan itu berubah menjadi pembantaian. Di sebuah gudang tua, anggota mafia dan polisi saling berhadapan. Beberapa detik kemudian, suara tembakan langsung memecah keheningan. Semua orang saling menyerang, peluru berterbangan ke segala arah. Dalam kekacauan itu, tidak ada lagi yang tahu siapa teman dan siapa musuh. Dan yang mereka pikirkan hanya satu, yakni bertahan hidup. Di tengah baku tembak itu, Jae-ho mulai curiga ada pengkhianat di dalam organisasinya. Semua kecurigaannya itu lantas mengarah kepada Byung-gap. Tanpa memberi kesempatan menjelaskan, Jae-ho langsung menembaknya. Dan pria yang selama bertahun-tahun setia berada di sisinya, tewas di tangan sahabatnya sendiri. Namun itu bukan akhir dari tragedi malam itu. Terlihat Kapten Cheon berusaha menangkap Jae-ho hidup-hidup. Tetapi di sini Jae-ho memilih menerobos kepungan. Nampak dengan mobilnya, ia langsung menabrak Kapten Cheon. Benturannya sangat keras, dan Kapten Cheon pun akhirnya tewas di tempat. Kini, baik pihak mafia maupun pihak polisi sama-sama kehilangan pemimpinnya. Dan yang tersisa hanya Jae-ho dan Hyunsu. Jae-ho yang sudah terluka parah akhirnya duduk lemas di dalam mobil. Hyunsu lantas perlahan menghampirinya. Untuk pertama kalinya,
Mereka saling menatap tanpa kebohongan. Di sini, Jae-ho sadar Hyun-soo sudah mengetahui semua kebenaran. Namun anehnya, ia tetap tidak mengangkat senjatanya. Karena di lubuk hatinya, ia benar-benar menganggap Hyun-soo seperti keluarga. Dengan suara pelan, Jae-ho lantas mengatakan satu kalimat terakhir, yakni jangan pernah percaya pada siapapun. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, sekaligus penyesalan. Namun bagi Hyun-soo, semua sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa menghapus kematian ibunya itu. Tidak ada lagi pula alasan untuk memaafkan. Dan perlahan, Hyun-soo mendekati Jae-ho. Bukan dengan pistol, bukan pula dengan pisau, melainkan dengan kedua tangannya sendiri. Nampak ia membekap wajah Jae-ho hingga pria itu kehabisan napas. Di sini, Jae-ho tidak melawan. Ia hanya menatap Hyun-soo untuk terakhir kalinya. Dan beberapa detik kemudian, bos mafia yang selama ini ditakuti semua orang akhirnya tewas. Setelah semuanya selesai, nampak Hyun-soo duduk sendirian di dalam mobil mewah milik Jae-ho. Ia berhasil membalaskan dendamnya. Namun, kemenangan itu terasa hampa karena ibunya sudah tiada. Atasannya di kepolisian juga mati. Dan orang yang pernah ia anggap sebagai kakak kini juga telah pergi. Di sini, ia memang masih hidup, tetapi kehilangan semua orang yang pernah berarti dalam hidupnya. Dan film pun ditutup dengan ironi yang menyakitkan. The Merciless bukan hanya bercerita tentang polisi melawan mafia, melainkan tentang bagaimana kebohongan, manipulasi, dan balas dendam mampu menghancurkan siapapun. Pada akhirnya tidak ada pemenang. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang kehilangan segalanya. Kalau kalian suka reka film penuh aksi seperti ini, jangan lupa subscribe.